Terus ditinggal ngene bojone akal. Wis biasa turun mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas MM. Jadi materi kita hari ini masih seputar tentang teori, tentang konstruksi gerak ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu menciptakan sebuah karya tari, harus tahu teori mengenai konstruksi karya tari itu. Sama halnya dengan ketika teman-teman misalnya membuat rumah, itu pasti ada tahapan untuk mengkonstruksi rumahnya. Mulai dari fondasi, kemudian menembok, ya, memberi aksesoris, teras, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Dan sama halnya dengan tari, jadi membuat karya tari itu ada beberapa item konstruksi, desain konstruksi yang harus dibuat. Saya akan share screen dulu sebentar. Nah, jika beberapa waktu lalu teman-teman sudah mempelajari beberapa poin dari teori konstruksi, maka untuk pertemuan kali ini kita tetap masih dalam teori konstruksi, tetapi kita lebih ke desain pola lantai. Nah, ini ya. Konstruksi dalam tari ini salah satunya bisa dilakukan dengan mendesain ya teman-teman. Nah, seni tari merupakan bentuk seni yang kolektif, maka sajiannya tak lepas dari faktor pendukung seni pertunjukan itu sendiri. Dikatakan kolektif karena penyajiannya yang dinamis, ritmis, ekspresif, juga melibatkan unsur arsitektur ruang, desain rias, dan busana, panggung, serta penonton. Dengan begitu, unsur pendukung dapat dikatakan desain konstruktif bangunan karya tari. Nah, dulu Bu Sesa sudah pernah menjelaskan ya bahwa di dalam tari itu ada unsur pendukung seperti gerak, kemudian busana, tata rias, tata panggung. Nah, itulah yang disebut sebagai desain konstruktif bangunan karya tari. Nah, ini macam-macam desain konstruksinya. Dulu sudah pernah kita bahas ya, ada desain ruang, ruang gerak, ruang pentas, kemudian desain waktu, pola lantai, ada rias, busana, musik, panggung, jenis tari, tipe tari, ya, properti, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang desain pola lantai. Ruang gerak tari ada bermacam-macam, bisa arena, panggung, jalan, halaman, pantai, taman, ladang, sawah ya. Jadi teman-teman itu kalau melihat konteks tari era sekarang sangat luas sekali ya ketika berbicara tentang ruang pentas ya. Berbagai desain tersebut dapat menempatkan penari secara 3 dimensi. Atau dari segala arah, kecuali ruang panggung. Salah satu contoh adalah panggung proscenium. Panggung proscenium adalah panggung yang dapat dinikmati dari satu arah saja, seperti ini. Nah, saya tahu bahwa karya tari yang ada di wilayah-wilayah luar Jawa, seperti di Dayak, ya, di Papua, di NTT, itu banyak sekali karya tari yang ketika ditampilkan menggunakan pentas arena ya, halaman atau jalan ya, atau ladang ya sebagai tempat untuk pentas gitu. Jadi tidak selamanya ada di panggung. Nah, apakah yang menggunakan pentas arena, menggunakan ruang pentas jalanan, halaman itu tetap harus membuat pola lantai? Tentu saja ya teman-teman, karena
pola lantai itu sangat penting untuk mendukung estetika dari sebuah tari itu. Selain itu juga untuk menciptakan maksud yang ingin disampaikan ya. Misalnya di tari-tari yang ada di Papua, yang ada di NTT itu banyak pola-pola lantai melingkar ya, kemudian berlari ya, membentuk lingkaran. Nah, itu salah satu desain pola lantai. Nah, untuk panggung proscenium seperti ini ya contohnya. Jadi ada set wing di samping ini, kemudian di atasnya ini ada apron. Apron itu adalah tempat untuk menggantung benda-benda, misalnya seperti lampu, kemudian ada properti yang sifatnya menggantung, itu adalah apron. Nah, jadi penonton hanya dapat melihat dari satu arah sini. Maka dari itu, tari yang ada di panggung proscenium ini sangat penting untuk dibuat pola lantai. Dalam panggung ada lantai, di mana penari akan melalui lantai tersebut untuk bergerak. Berpindah tempat dalam satu lantai panggung. Arah dan dimensi garis gerak penari akan memberikan kesan tekstur lantai dan membentuk dimensi keruangan untuk memproyeksikan identitas dramatis ke dalam ruangan. Jadi salah satunya ini ya fungsinya untuk menciptakan identitas dramatis ya. Desain pola lantai adalah posisi dan garis lantai yang akan dilalui oleh penari. Posisi penari dalam pola lantai akan memberikan kesan bobot dramatik, adegan, suasana, dan karakter kesan. Di samping juga sebagai bentuk estetika komposisi ruang. Jadi dimanapun itu ruang pentasnya, pola lantai itu sangat penting ya untuk menciptakan ini bobot dramatik, adegan, untuk menciptakan suasana, untuk karakter kesan ya, kemudian untuk menambah estetika komposisi geraknya. Saya yakin teman-teman ketika melihat karya tari ya pasti ada perpindahan tempat penari ya, kemudian membentuk pola sejajar, kemudian melingkar. Nah, itulah yang disebut sebagai pola lantai. Nah, ini contohnya. Ini ada pola lantai diagonal, ini ada segi 5, kemudian ini ada pola lantai lurus ke depan ya. Ini adalah audiennya di sini. Kemudian ini ada pola lantai zigzag. Ini ada pola lantai lingkaran, ini ada formasi diagonal ya teman-teman. Desain pola lantai, garis titik sebagai lukisan arah panah gerak penari menuju ke arah selanjutnya. Jadi selain kita membuat pola lantai itu dengan posisi penari di tempat, kita bisa membuat pola lantai itu ketika untuk perpindahan penari ya. Jadi ini maksudnya adalah penari ini mau jalan ke sini teman-teman. Set ke sini. Ini ke depan, arah panahnya ke depan. Hap. Nah, ini ke sini, ini ke sana, set gitu. Jadi gerakan itu dapat dilakukan dengan berjalan atau berpindah tempat ya teman-teman. Nah, berpindah tempatnya itu bisa dibuat pola ya. Misalnya ini ke sana, ini ke sana, ini ke depan. Nah, seperti itu ya. Atau terus setelah ini melingkar, bebas ya. Nah, setelah kalian berjalan dengan pola lantai, akan membentuk pola lantai berikutnya. Seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa dalam membuat pola lantai, kita dapat memasukkan level, kemudian arah hadap, dan canon pada pola lantai. Dalam pola lantai, penambahan level bisa menentukan karakter tokoh si penari yang ingin ditonjolkan. Selain itu juga dapat digunakan untuk menonjolkan gerak dan menambah estetika karya tari itu. Ya. Misalnya ini saya beri keterangan. Ini ada lincip ke depan ya. Ini jadi maksudnya penari itu menghadap ke sini, ke depan. Ini adalah panggungnya, ini adalah audiennya. Nah, ini hadapnya ke depan. Jika ini saya hadapkan ke pojok belakang, bisa saja ya, tinggal kita ubah panahnya.
Nah, cara membuat perencanaan desain pola lantai itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini berarti penari menghadap ke pojok belakang sebelah kanan. Gitu. Saya kembalikan lagi ke depan. Nah, ini adalah level atas. 1, 2, 3, 4. 4 penari ini berdiri ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelima penari ini dia level sedang. Jadi level sedang itu bisa dilakukan dengan mendak ya, mendak ataupun menekuk lutut ya teman-teman. Terus kemudian penari 1, 2, 3 ini dia menggunakan level bawah. Ya, level bawah itu bisa dengan duduk jengkeng ya ataupun duduk menempel di lantai gitu. Nah, ini akan menambah estetika dari karya itu ya. Nah, kita juga bisa melakukan misalnya kita akan menonjolkan tokoh ini. Ini adalah tokoh dalam karya tari itu, atau misalnya kita akan menonjolkan gerakan khusus. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara level. Misalnya, ini penari yang lain menghadap ke arah dia ya, ke arah si tokoh itu. Ini juga. Ini menghadap ke tokoh. Ini juga. Nah, semua penari ini dia duduk ya teman-teman. Duduk jengkeng misalnya. Kemudian satu penari yang sebagai tokoh ini dia berdiri. Otomatis perhatian penonton akan terpusat kepada dia ya. Karena dia dia yang ditonjolkan. Kemudian gerakannya dia berbeda dengan penari lainnya. Itu salah satu fungsi dari pola lantai dan penempatan level ya teman-teman. Jadi untuk memusatkan perhatian penonton ke tokoh ini. Kita bisa lihat ini ya. Nah, ini adalah pola lantai V lancipnya ke depan ya. Kemudian, nah ini ada pola zigzag. Salah satu keuntungan dari pola zigzag adalah dapat memenuhi ruang panggung, kemudian dapat memperlihatkan gerak penari semua dengan jelas. Jadi, nah ketika ada posisi gerakan tangan yang mengarah ke samping, pola zigzag ini sangat mendukung ya teman-teman, karena ini ada ruang kosong, ini ada ruang kosong, ini ruang kosong. Jadi ruang itu akan terisi oleh garis ruang si penari itu, ya ini. Ini ada tangan, nah ini akan terisi ruang. Jadi kelihatan sekali posturnya lengkap ya. Kemudian tangannya, kemudian tubuhnya, kakinya. Nah ini penempatan level di sini. Ini ada level bawah, ini level sedang, ini level tinggi. Kemudian ini arah hadapnya ke pojok ya teman-teman, ke pojok. Jadi, nah saya ulangi. Arah hadap seperti ini akan menguntungkan si penari untuk memperlihatkan semua garis tubuhnya ya teman-teman. Jika penari ini menghadap ke samping sana, ke samping sini, dengan tangannya berada di sana, ini akan tidak menguntungkan ya, karena dari depan tidak akan kelihatan rentangan tangannya. Nah ini level bawah, level sedang, ini level tinggi. Nah ini posisi ini juga sangat bagus ya, merentangkan tangan dengan pola lantai seperti ini. Ini sangat mendukung sekali. Nah, jika penari ini menghadap ke sini, kemudian tangannya ini ke sana, dan tangannya ini ke sini, ini tidak akan menguntungkan ya, karena garis tangan yang direntangkan ini tidak akan kelihatan. Nah, untuk posisi lurus ke depan, jangan sampai Anda menggunakan pola lantai lurus ke depan ini terlalu lama ya teman-teman, karena akan menimbulkan gerakan itu sia-sia ya, tidak terlihat, kecuali kalau teman-teman membuat level seperti ini. Ya, ini akan sangat bagus ya, kemudian tidak menyebabkan gerak itu terbuang sia-sia ya. Boleh posisi lurus seperti ini, tetapi baiknya
misalnya digunakan untuk perpindahan saja, jadi singkat saja. Atau kalau butuh gerakan yang lama, bisa dibuat level seperti ini. Oh, ini yang akan terlihat adalah desain gerak tangan saja ya teman-teman, tangan, kepala saja. Nah, posisi horizontal seperti ini sama halnya dengan yang tadi ya. Sangat menguntungkan sekali jika gerakan dilakukan membentangkan tangan ke samping ya atau propertinya. Ini akan sangat terlihat. Tuh. Ini ada video, coba. Ini video yang dia menari dengan pola lantai yang sangat minim ya. Nanti kita akan koreksi. Nah, ini mereka sudah menempatkan pola lantai seperti ini. Boleh ya. Ini ada jarak antara penari ini dengan ini harus sesuai ya dengan yang ini biar proporsinya tepat. Nah, gerakan seperti ini bisa dilakukan untuk berpindah ya teman-teman. Nah, ini bisa untuk jalan misalnya putar atau pindah tempat, ini maju ke depan, kemudian yang kedua ini mundur. Nah, ini kan mereka berputar di tempat, jadi ini bisa digunakan untuk pindah posisi ya, pindah pola lantai. Nah, ini bisa juga dibuat pindah. Jadi kalian harus manfaatkan gerak-gerak yang bisa dilakukan dengan berjalan ya untuk berpindah tempat. Jadi tarimu akan terlihat tidak monoton seperti itu. Nah, ini kan dari tadi posisinya seperti ini terus ya, jadi agak monoton. Oke, jadi teman-teman harus pertimbangkan ketika membuat tari misal 5 menit, otomatis pola lantainya juga harus menyesuaikan ya. Jangan sampai durasi 5 menit pola lantainya hanya satu saja, kan itu sangat kurang. Jadi misalnya satu motif untuk satu pola, kemudian ke motif berikutnya pindah gitu. Kemudian ada satu motif yang dilakukan dengan berjalan untuk berpindah tempat, ya, itu bisa juga. Gitu ya teman-teman, materi pola lantai. Ini saya rasa sangat mudah. Nanti kalau teman-teman membuat perencanaan pola lantai, caranya membuat seperti ini ya. Di gambar ini pola 1, kemudian bawahnya ini pola 2, kemudian bawahnya lagi pola 3, seperti itu. Nah, ini ada unjuk kerja. Jadi ketika kita belajar daring, otomatis unjuk kerjanya kita juga melalui online ya teman-teman. Kecuali kalau kita luring, kita bisa setelah saya terangkan, teman-teman langsung membuat di kelas gitu. Tapi karena kita lewat Zoom, unjuk kerja dilakukan secara offline dulu. Nah, buatlah kreasi pola lantai untuk satu tarian. Kemudian tentukan arah hadap, tambahkan pola level, boleh digambar ya di kertas gambar, kemudian difoto, boleh juga diketik di Word ya. Kalau di Word berarti pakai insert, kemudian save ya teman-teman, ini pakai simbol-simbol yang ada di menu save ini, seperti saya tadi ya. Kemudian kumpulkan kumpulkan di Spada ya, paling lambat hari ini nanti jam 24.00, jam 12 malam. Jadi setelah ini silakan teman-teman kerjakan. Saya akan buka presensinya sesuai dengan pengumpulan assignment-nya. Ya, jadi assignment-nya silakan dikerjakan. Ketika sudah mengumpulkan, jangan lupa isi presensinya. Kalian hanya dapat mengisi presensi apabila sudah mengumpulkan assignment. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi anu apa sini? Aduh, kan bawa L4 L1 bawa itu suka saya tak mampu ya. semprot.